Kita kembali ke pemirsa dalam acara Nikmatnya Islam spesial Idul Adha. Hadirin? Oh hadirin. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan gundah, dalam keadaan ya kalau bahasa anak sekarang galau. Tapi galaunya Nabi Ibrahim bukan galau seperti kalian. Galaunya Nabi Ibrahim adalah G itu God, ya. A itu always, A itu always, L itu listening, S itu us, U itu us. Jadi Allah itu selalu mendengar kita. God always listening us, itu namanya galau. Jadi bukan galaunya seperti anak muda sekarang sehingga tidur susah, makan susah, sampai BAB pun susah. Itu galau yang menyiksa. Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu galau, lalu bertanya, tapi karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah Allah yang menyuruh, akhirnya dia minta dan berkonsultasi dengan anaknya. Fanzur mazatara, bagaimana pendapat wahai anakku? Subhanallah, Nabi Ismail. Nah ini segmen kita sekarang ini kita mengkaji tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itulah yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Khususnya kepada siswa dan siswi MAN 3 dan MTS Dharma Wanita ini. Setidaknya bisa menjadi pelajaran. Yang pertama kita lihat Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ayahnya bilang fanzur mazatara, wahai anakku gimana deh pendapatmu tentang aku mau menyembelihmu ini. Karena dia tahu ayahnya orang yang taat. Karena dia tahu ayahnya orang yang baik. Karena dia tahu ayahnya orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ismail berkata, if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, lakukan aja deh yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Da apa-apa, kage ayah ketemu aku di sorgo kage dalam keadaan sabar. Subhanallah. Sama tak dengan kita? Kita aja kadang-kadang, na'udzubillah ini pemirsa yang ada di rumah, pergi lagi sekolah, bapak nyuruh terus, nih pala aku nengok peci pala, na'udzu. Jangankan itu guru nasihati saja tidak pernah mau dengar. Itu namanya termasuk orang yang tidak belajar dari Nabi Ismail. Nabi Ismail beliau tahu, beliau respek kepada orang tuanya walau jarang bertemu. Beliau hormat kepada orang tuanya walau mungkin dia lebih banyak dengan ibunya berbanding ayahnya. Tapi ketika ayahnya bilang, ini asbahuk, aku ingin menyembelihmu karena ini perintah Allah dalam mimpiku. Kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, lakukan baiklah ya yang Allah suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kage ayah dapatkan aku dalam keadaan sabar di akhirat nanti. Subhanallah. Silakan yang ingin bertanya, sebutkan nama dan juga kelasnya. Ya, nama dan kelasnya. Silakan. Silakan sebutkan nama dan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usda Putra, saya kelas 10-1, ingin bertanya, adapun pertanyaan saya, Iya. bolehkah orang yang meninggal itu dikurbankan? Jadi orang meninggal dikorbankan gitu? Bukan sapi dikorbankan? Maksudnya niat korban untuk orang Yang meninggal. ya, kalau dikorbankan orang meninggal, waduh, sadis ya. Oke. Sekian, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Wisda, orang meninggal boleh nggak niat korban untuknya? Kalau dikorbankan janganlah, udah dikubur masalahnya ya. Sian. Baik, berikutnya silakan yang bertanya, sebutkan nama dan kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabtian, kelas 10-1. Tadi di awal ceramah Pak Ustadz menyinggung tentang Haji Mabrur. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa sih definisi dari Haji Mabrur itu dan bagaimana sih ciri-cirinya? Oke. Demikianlah pertanyaan saya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Padahal masih kelas 10 ya, masih ada kelas 11 yang harus dilalui. Tapi ternyata niat hajinya sudah kuat. Makanya bertanya Haji Mabrur itu gimana? Apakah bagaimana kriterianya, bagaimana bentuknya, bagaimana mewujudkan haji yang mabrur itu dengan baik, atau definisinya bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh sahabat kalian tadi, Sofyan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Wahyuni dari kelas 11 IPA. Saya ingin bertanya Ustadz, Iya. apabila orang pergi haji dan di tengah perjalanannya ia meninggal dunia, apakah ia sudah digolongkan
sudah haji. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Mustika Anggraini dari kelas 10-2. Ustadz, saya mau nanya, Silakan. bagaimana cara kita menjadi anak yang soleh-soleha seperti Nabi Ismail alaihissalam? Iya. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sudah ada 4 pertanyaan. Berikutnya lagi, silakan yang ingin bertanya. Oh, subhanallah. Silakan, Pak. Ya. Jadi biar adil kan begitu, yang hadir semuanya bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Iya. Saya ingin bertanya, sama-sama kita maklumi bahwasanya sapi atau kerbau itu anggota korbannya itu sebanyak 7 orang. 7 nama, ya. 7 nama. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kami, dapat berapa kilokah masing-masing untuk anggota korban itu Pak? Iya. Kemudian panitia pelaksana dari korban itu berapa pula upah pembagiannya Pak? Itu Iya. saja mungkin pertanyaan kami dan ini sangat mengganjal bagi kami pertanyaan Iya. ini dan mohon untuk Bapak Kiai untuk menjawabnya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada 5 semangat. Karena panitia sekarang sedang memotong korban, yang memotong korban hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian dapat, pas balik ke rumah dapat daging korbannya, insya Allah. Ya, tapi ingat, memakan daging korban tujuannya adalah untuk korban. Jadi kita makan daging korban itu tujuannya untuk kurban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, orang meninggal, kita niatkan untuk korban boleh atau tidak? Wahbah Zuhaili dalam buku fikihnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, beliau menyatakan bahwa apabila orang yang meninggal itu pernah mewasiatkan atau mungkin apabila orang yang meninggal itu mungkin pernah terniat kuat dalam dirinya untuk berkorban dan ternyata belum sampai terwujud cita-citanya, terdengar oleh ahli warisnya, maka menurut Wahbah Zuhaili melihat daripada pendapat ulama Imam Asy-Syafi'i dibolehkan dengan syarat harus disebabkan oleh niat, harus disebabkan oleh wasiat atau sesuatu yang ingin dilakukan orang yang meninggal itu tapi tidak tersampaikan. Dan ingat, utama orang yang korban itu adalah mereka yang hidup. Karena wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sebab apa yang kita lakukan itulah yang kita dapat. Jadi tidak perlu kita melakukan yang lain. Kita lakukan pasti kita dapat. Sementara orang meninggal, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Tapi bila ada niat yang dulu pernah ingin diwujudkan tapi tidak diwujudkan, maka menurut ulama dibolehkan. Tapi ada satu syarat, ya. Ini pemirsa, ada satu syarat. Kalau hewan kurban, orang yang berkorban itu adalah diri kita sendiri, itu boleh mencicipinya. Cicip bukan ngambil dikit naruh di lidah, bukan. Itu nyicip nomor tap. Oh, asin cukup. Bukan cicip macam itu maksudnya, dimakan. Dimakan, boleh mencicipi. Tapi yang boleh pun hanyalah sedekah, hanyalah korban tatawu, korban yang sunnah. Korban nazar pun tidak boleh dimakan. Misalnya kalian pernah, kalau saya lulus ujian nasional masuk tahun ini, saya bernazar akan korban. Itu kan wajib. Ya, maka jangan makan dagingnya, serahkan full ke orang karena nazar itu nazar wajib. Lain kalau nazarnya sunnah, lain kalau korbannya korban sunnah, boleh dimakan. Nah, sementara orang meninggal, menurut ulama, karena yang meninggal itu tak mungkin kita dapat izin darinya tentang makan daging. Betul? Iya kan? Maka daging korban orang yang meninggal full harus diberikan ke orang lain. Tidak boleh diberikan kepada orang yang niat korban untuk orang yang meninggal. Karena bukan dia yang korban. Misalnya Ustadz, ya berkorban niatkan untuk orang tua Ustadz yang sudah meninggal. Memang sudah meninggal. Ya, lalu Ustadz nanti serahkan, lalu panitia nyerahkan. Ini Ustadz, tadi tuh Ustadz berkorban kambing. Tidak terima. Kecuali kalau dikatakan ini bagian korban kebetulan di kampung kita. Lain cerita. Ya, tapi kalau misalnya korban Ustadz karena ngasih korban, tidak. Karena kenapa? Itu bukan korban saya. Cuman korban orang tua saya yang saya bayarkan untuk
panitia, maka itu lebih baik dan lebih sempurna dibagikan kepada semua orang. Karena tak akan mungkin kita dapat izin dari orang yang meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, haji mabrur itu apa Ustadz? Haji mabrur adalah bukan haji mablul. Nah, itu ya. Kalau mablul itu kebasahan, kalau mabrur itu sempurna, baroroh, baik. Ya. Nah, haji mabrur itu adalah bukan pada proses pelaksanaannya. Haji mabrur itulah pasca melaksanakan ibadah haji. Pada waktu haji dia melaksanakan ibadah dengan baik. Pada waktu haji dia melaksanakan dengan sempurna. Rukun, syarat dan segala macam dengan sempurna. Maka insya Allah hajinya makbul. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru makbul. Baru diterima. Tapi belum mabrur. Mabrur itu adalah balik haji. Berada di Indonesia pakai topi haji, akhlaknya pun akhlak haji. Ini dak. Haji namanya. Sekali ada lomba judi 17 Agustus. Lomba judi 17 Agustus tahun ini adalah haji anu. Yes. Coba, itu haji atau tidak? Tidak. Atau mungkin, ini cerita orang ya. Ketika anaknya main judi, Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Itu namanya haji yang tidak mabrur. Ya. Atau gelar hajinya ada, tetapi na'udzubillah hatinya busuk, sifatnya tidak baik, akhlaknya tidak mulia. Inilah disebut dengan haji yang tidak mabrur. Hajinya hanya menang naiknya, tapi tidak menang kesempurnaannya. Karena orang yang berangkat haji adalah rahmat untuk orang lain dan mesti membawa akhlakul karimah untuk orang lain. Insya itu yang kedua. Jadi begitu kriterianya. Itu tadi. Kalau dulu malas ke masjid, sekarang subhanallah rajin ke masjid. Kalau dulu mungkin orang tua kalian ya, sebelum haji na'udzubillah, awak salah dikit marahnya bukan main. Padahal nama saya Ustadz Sopyan. Ya, atau nama saya adalah Abdul, tapi bapak saya sering manggil, anjing nih kau. Begitu Ustadz, sebelum berangkat haji, padahal nama saya jelas namanya adalah Abdul, tapi tiap hari tidak pernah dipanggil Abdul. Da anjing babi. Ngira, anjing nih kau. Itu terus Ustaz. Nah, setelah balik haji, ya, setelah balik haji subhanallah dipanggilnya nama kita dengan baik, dia berakhlak dengan kita baik, dia mencontohkan kepada kita baik. Ini baru disebut dengan haji yang mabrur. Kalau balik haji tambah piaka, balik haji tambah kurang ajar, balik haji tambah pelit, balik haji tambah segala macam, ini yang tidak baik. Ini maknanya hajinya tidak mabrur. Na'udzubillah. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana untuk mencapai, bagaimana orang yang haji, pada waktu haji dia meninggal. Ingat, dikategorikan haji itu sah apabila sudah melaksanakan rukun dan syaratnya dengan baik. Maka kalau belum melaksanakan rukun dan syaratnya, sesungguhnya belum sempurna hajinya. Tapi niat hajinya sudah sampai. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa di antara orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan melaksanakan ibadah kepadanya, maka nanti Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Walau hajinya belum sempurna, niatnya sudah sampai insya Allah, hajinya diterima oleh Allah. Tapi tidak secara fikih, namun secara ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena fikihnya belum sampai, meninggalnya pas di Bandara Soekarno Hatta atau pas meninggalnya di Bandara Hang Nadim Batam. Tidak, meninggal pada waktu selesai jumroh dan seterusnya. Maka hajinya memang tidak diterima secara fikih, belum sah secara fikih, tapi sudah sah niatnya, diterima oleh Allah karena dia berniat untuk beribadah. Insya Allah akan masuk ke dalam surga. Hadirin? Ya, Ustaz. Oh hadirin? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.